Halo teman-teman Flow Film, semoga bagaimanapun keadaan kita selalu bisa melewatinya dengan hati yang riang gembira. Dan dijauhkan dari sifat merana dan hati yang suka mengeluh. Amin. Nah, kali ini ada film yang berjudul Fury tahun 2014, di mana Fury itu sendiri nama dari sebuah tank perang milik Amerika, di mana para pasukan Amerika telah berada di Jerman dalam lanjutan perang antara Amerika dan Jerman di berbagai negara lainnya sebelumnya. Bagaimanakah pasukan Amerika menaklukkan pasukan Nazi Jerman di negara Jerman itu sendiri? Nah, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film terlihat telah terjadi perang besar-besaran di mana korban berjatuhan tak terhingga banyaknya. Ternyata masih tersisa tentara Amerika di sana, yaitu seorang komandan tank Fury bernama Don Ward Daddy Collier dengan 3 krunya yang masih hidup dan 1 krunya yang sudah meninggal. Yang meninggal itu bernama Ray. Ketiga kru tank yang tersisa itu bernama Grady, Bible, dan Gordo. Setelah mereka memperbaiki bagian tank yang rusak, Ward Daddy dan kawan-kawan akan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tibalah mereka di kamp tentara Amerika. Terlihat di sana banyak sekali mayat dari kedua belah pihak dan tentara Amerika yang sedang diobati. Mereka pun mengeluarkan mayat Ray dari tank tersebut untuk dikuburkan. Setelah itu, Ward Daddy bertemu dengan para komandan dari tank lainnya. Datanglah seorang tentara muda menemuinya dan mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk menjadi kru barunya Ward Daddy sebagai pengganti Ray. Melihat perawakan sang prajurit, Ward Daddy tidak percaya bahwa si anak muda yang bernama Norman ini dan baru saja menjadi tentara selama 2 bulan untuk menjadi krunya. Namun karena itu permintaan atasan, Norman pun diterima menjadi kru dari tank Fury. Norman bahkan tidak tahu apa-apa soal tank karena memang ia bukanlah tentara perang. Ia adalah tentara jurusan juru ketik yang tanpa sengaja diturunkan di camp tersebut. Tugas pertama Norman, Grady menyuruhnya untuk mengelap bagian dalam tank. Dan saat Norman mengerjakannya, ia pun terkejut melihat potongan wajah Ray yang masih berada di dalam tank tersebut. Hingga Norman tak kuat dan keluar dari tank lalu muntah. Saat salah satu tentara Nazi dibawa ke camp, Ward Daddy terlihat sangat marah karena para tentara Nazi lah yang telah membunuh krunya, yaitu Ray. Ward Daddy juga mengatakan kepada Norman bahwa para prajurit Nazi itulah musuh yang harus mereka kalahkan. Karena Norman mengaku bahwa ia belum pernah membunuh, Ward Daddy memerintahkan Grady untuk mengajarkan Norman menggunakan senapan. Singkat cerita, Ward Daddy bersama 4 tank lainnya akan menjalankan misi untuk menaklukkan kota selanjutnya. Dan di perjalanan, terlihat banyak warga sipil Jerman pergi meninggalkan wilayah perang dan mengaku menyerah kepada Amerika. Sampai terlihat seorang wanita Jerman yang sangat cantik bertatapan dengan Norman seakan-akan mereka sudah saling menyukai. Ketika perjalanan sudah cukup jauh, Norman melihat ada gerak-gerik dari balik pepohonan. Hingga datanglah sebuah serangan menghanguskan salah satu tank yang berada di depan mereka. Dan Ward Daddy pun langsung menembak para penyerang itu. Norman melihat sendiri komandan tank yang di depan mereka terbakar hangus lalu bunuh diri untuk menghindari rasa sakit dari kebakaran itu. Ward Daddy memeriksa ke pepohonan yang ternyata mereka hanyalah tentara anak-anak, di mana Norman langsung dimarahi oleh Ward Daddy karena hanya melihat saja para tentara anak-anak itu. Looks like I'm it. Perjalanan pun dilanjutkan, hingga tibalah mereka di markas sang kapten. Kapten tersebut meminta Ward Daddy dan pasukan tanknya untuk menyelamatkan beberapa tentara Amerika yang sedang terjebak di antara senjata mesin milik Jerman. Beberapa tentara sang kapten juga akan ikut bersama Ward Daddy, dan perjalanan pun dilanjutkan. Sementara itu wajah Norman terlihat masih diliputi keraguan. All tanks, Ward Daddy. Singkat waktu setelah tiba di tempat yang dituju, terlihat bekas peperangan di sana dengan beberapa tentara yang memang sedang menunggu bantuan. Form in! Form in! Catch up with the Fury.
Saat para tentara-tentara itu sudah berbaris di belakang tank, datanglah serangan dari senjata mesin yang menewaskan beberapa tentara Amerika. Tank Amerika membalas tembakan dan berhasil menghancurkan para penembak mesin. Lalu muncul lagi beberapa serangan anti-tank milik Jerman. Para tank Amerika kembali membalas tembakan-tembakan itu, begitupun Norman juga mulai menembak walaupun belum menemui sasaran. Hingga semua pasukan Jerman di sana berhasil dihabisi. War Daddy mengajak para tentara untuk beristirahat. I had the best bow gunner in the entire 9th Army, man. Now I got you. Lalu tertangkaplah seorang tentara Jerman yang tengah memakai jaket milik tentara Amerika. Saat akan dieksekusi, War Daddy menahannya lalu memanggil Norman. Tentara Jerman itu diperintahkan untuk berlutut, lalu War Daddy menyuruh Norman untuk menembak tentara Jerman itu. War Daddy terus memaksa, namun Norman terus menolak karena merasa tentara Jerman itu sudah menyerah. Bahkan Norman sampai meminta War Daddy untuk menembak dirinya saja. Sambil disaksikan tentara lainnya, War Daddy pun memaksa Norman hingga menembak tentara Jerman itu. Norman pun terlihat sangat syok. Lalu datanglah Bible dan kawan-kawan mengajak Norman untuk ngopi bersama. Kemudian datanglah Komandan War Daddy dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat 15 menit lagi dan menyuruh Norman untuk makan dulu sebelum berangkat. Singkat cerita, setelah berangkat, tibalah pasukan War Daddy di kota yang mereka tuju. Terlihat beberapa mayat anak-anak Jerman digantung karena menolak berperang membela Jerman. Di pusat kota itu terdapat banyak rakyat sipil hingga War Daddy melihat seorang kakek-kakek. War Daddy bertanya di manakah tentara Jerman bersembunyi. Sesaat tangan si kakek akan menunjuk, sebuah tembakan mendarat di kepala kakek tersebut. War Daddy dan pasukan pun membalas tembakan yang berasal dari sebuah rumah, hingga para tentara di dalam rumah itu sudah berhasil dikalahkan. Namun, saat mereka maju perlahan, tembakan-tembakan kembali datang menewaskan beberapa tentara Amerika. Para tank juga menembak, hingga datang serangan dahsyat dari senjata anti-tank milik Jerman. Dan kali ini, Normanlah yang menghabisi semua pasukan tentara itu. Setelah terlihat tenang, muncullah seorang warga sipil menyatakan menyerah bersama para anak-anak Jerman yang dipaksa menjadi tentara. Di antara mereka terselip satu tentara Nazi Jerman yang telah melakukan kekejaman menggantung orang-orang. War Daddy pun memerintahkan untuk menghabisi satu orang tentara Nazi Jerman tersebut. Setelah perdamaian didapatkan di kota itu, Gordo mengajak seorang wanita Jerman untuk beradu mekanik di dalam tank mereka. Ia pun akan bergantian dengan Grady, sedangkan Bible yang taat beragama tidak akan melakukan hal seperti itu. Norman menjelaskan kepada Komandan War Daddy bahwa ia sudah mulai menyukai pekerjaannya. War Daddy kemudian mengajak Norman untuk melihat para petinggi Nazi yang telah bunuh diri atas kedatangan pasukan mereka di sana. Dan saat di luar kembali, War Daddy melihat ada seseorang yang sedang mengintip dari jendela rumah. War Daddy dan Norman langsung menuju rumah tersebut yang ternyata itu adalah seorang wanita yang mengaku ia hanya sendirian di sana. War Daddy yang tidak percaya pun langsung mencari ke setiap sudut ruangan, lalu menemukan seorang wanita lagi yang ternyata sepupu dari wanita berbaju merah ini. Wanita muda yang sangat cantik itu bernama Emma. Kedua wanita ini pun tentu saja ketakutan dengan kedatangan War Daddy dan Norman. Lalu War Daddy mengeluarkan telur dan roti dan meminta wanita-wanita itu memasak, lalu mengambilkan ia air hangat untuk bercukur. Saat kedua wanita tersebut sedang memasak, Emma begitu takjub melihat Norman yang lihai bermain piano. Bahkan Emma tersenyum lalu mendekat dan menyanyikan lagu yang dimainkan oleh Norman. Saat itulah War Daddy mengatakan jika Norman tidak mau meniduri Emma, maka ialah yang akan melakukannya. Emma langsung memberikan kode kepada Norman untuk masuk ke kamar. Saat si wanita berbaju merah itu ingin menghentikannya, War Daddy pun melarangnya. Beralih ke scenes yang ditunggu para penonton, yaitu saat Norman bersama Emma di kamar. Norman malah membaca garis tangan milik Emma. Ya, walaupun bahasa yang mereka gunakan tidak sama, namun Norman dan Emma terlihat sudah saling menyukai. Lalu,
Beberapa saat berlalu setelah War Daddy selesai bercukur, Norman dan Emma pun keluar dari kamar mereka. You have to say a word. Saat makanan telah siap, datanglah Bible, Grady, dan Gordo. Mereka bertiga mengira War Daddy dan Norman sengaja bersenang-senang tanpa mau mengajak mereka bertiga. Grady pun langsung mengganggu Emma, namun War Daddy melarangnya. Grady pun tersinggung dan melemparkan puntung rokoknya ke minuman Emma. Bahkan setelah makanan siap, Grady menjilat dulu telur di piring Emma, hingga Emma menangis, dan dengan baiknya War Daddy mengganti makanannya dengan milik Emma. Komandan War Daddy lah yang memakan telur yang sudah dijilat oleh si Grady itu. Saat Grady dan Gordo terus berbicara, War Daddy memperingatkan mereka bahwa ia hanya ingin menikmati makanannya. Namun Grady dan Gordo malah membahas kejadian mengerikan di masa lalu mereka, hingga War Daddy sangat marah menghajar meja lalu meludahkan makanannya kepada Grady. Di dalam keheningan itu, masuklah seorang tentara mengatakan kepada War Daddy untuk menemui sang kapten untuk misi selanjutnya. Dan di sana terlihat Norman dan Emma sama-sama tidak mau berpisah. Recon plane spotted a troop concentrate. Misi selanjutnya, War Daddy dan para pasukan tank ditugaskan untuk melindungi sebuah persimpangan, di mana akan ada pasukan besar Jerman akan menuju camp medis Amerika melewati persimpangan itu. War Daddy dan pasukan harus bertahan di persimpangan itu, jika tidak semua tentara di camp tersebut akan dihabisi. Namun sebelum berangkat, tiba-tiba datanglah serangan beberapa bom udara yang menghancurkan rumah di mana Emma berada. Norman langsung berlari dan menemukan Emma yang telah meninggal di sana. Lalu Grady datang menarik Norman sambil mengejeknya. Norman begitu terpukul dan sedih, dan War Daddy terlihat mengerti dengan keadaan Norman. Saat mereka sedang tenang-tenang berjalan, tiba-tiba ada serangan kilat yang menghancurkan salah satu dari keempat tank Amerika, di mana 3 tank yang tersisa berbelok menuju arah serangan itu. Ternyata serangan itu juga berasal dari tank milik Jerman. Ketiga tank Amerika maju menyerang sebuah tank Jerman yang lebih kuat dan lebih canggih itu. Semua tembakan mereka tidak mempan kepada tank Jerman itu. Bahkan satu tank Amerika kembali dikalahkan lagi dan tersisa 2 tank saja. War Daddy dan satu tank lagi berpencar untuk mengepung tank Jerman tersebut. Dan lagi-lagi tank itu berhasil menghancurkan tank Amerika, di mana hanya tertinggal satu tank saja, yaitu tank War Daddy dan kawan-kawan. Tank Fury pun tertembak di bagian samping hingga membuat kerusakan. War Daddy mengerahkan para kru tanknya untuk memutar dan menembak bagian belakang tank karena di sanalah bagian yang lemah. Dan mereka pun berhasil menembak bagian belakang tank tersebut, di mana tembakan kedua berhasil membuat tank itu tak bisa berjalan lagi. War Daddy menembak kru tank Jerman yang mencoba melarikan diri, dan Norman lah yang menghabisi komandan dari tank Jerman tersebut. Namun, akibat serangan itu, radio milik mereka rusak sehingga War Daddy tidak bisa menghubungi siapapun. Dengan perasaan lega karena terhindar dari maut, para kru pun memuji kinerja Norman, dan tugas mereka yang masih menunggu harus segera dilaksanakan. Singkat cerita, tibalah War Daddy dan kawan-kawan di persimpangan yang akan mereka amankan. Namun, ketika mereka baru saja tiba di persimpangan itu, meledaklah sebuah bom ranjau. Settle down, it's a mine. We hit a mine is all. Broke as fuck. Busted a bogey too. Setelah memeriksa bangunan di dekat sana yang tidak berbahaya, selagi tank diperbaiki, Norman ditugaskan untuk berjaga di atas bukit tak jauh dari sana. Norman menunggu di bukit dan bersembunyi di pepohonan sambil memakan bekal miliknya. Beberapa saat kemudian terdengar sesuatu. Norman memeriksanya dan ternyata terlihat ratusan tentara Jerman dengan berjalan kaki, berkuda, dan menaiki mobil menuju persimpangan. Hey!
Norman segera berlari dan melaporkan kepada War Daddy dan krunya bahwa ada sekitar 300 tentara Jerman yang siap berperang menuju persimpangan. Mereka menyiapkan segala sesuatu untuk bersembunyi karena sebentar lagi hari akan segera gelap. Namun bagi War Daddy, ia tidak akan lari dari tugas untuk menjaga persimpangan itu. Bible, Grady, dan Gordon mempertanyakan keputusan sang komandan untuk melawan tentara Nazi, sedangkan tank mereka sudah tak bisa lagi berjalan. Get out of here. Get to that tree line. War Daddy akan tetap di sana dan merelakan para krunya untuk bersembunyi saja di pepohonan. It's my home. Melihat keteguhan sang komandan, Norman memutuskan untuk bersama War Daddy, hingga Bible, Grady, dan Gordo juga akan di sana tetap bersama. Rencana mereka adalah mengambil salah satu mayat tentara Jerman, lalu membakarnya, dan juga membakar beberapa barang di luar tank. Lalu mereka semua masuk ke dalam tank, seakan-akan di sana baru saja terjadi peperangan. Dan di dalam tank itulah mereka akan menghadapi kengerian yang sebenarnya. Sebelum itu, mereka memutuskan untuk meminum minuman teler terlebih dahulu. No one makes a move unless I say. Dan tibalah pasukan Jerman di depan tank mereka. Seorang tentara Jerman ditembak saat membuka pintu tank mereka, di mana perang pun dimulai. Fucking Nazi. Fuck! They're running. Reverse left. Bow gunner, squirt those assholes. Puluhan pasukan Jerman ditembak, namun para tentara itu menyebar melakukan perlawanan. Hingga hari pun semakin gelap, cahaya dari berbagai senjata menerangi persimpangan itu. Peluru mesin mereka telah habis dan War Daddy akan keluar dari tank untuk mengambil pelurunya, sambil Norman dan Gordo melindungi War Daddy. Namun saat akan kembali masuk ke dalam tank, War Daddy tertembak di bagian bahu. Di dalam sana, Bible mencoba menghentikan darah yang mengalir dari bahu sang komandan. Di mana di luar tank suasana menjadi sangat tenang. Lalu muncul beberapa penembak menggunakan tembakan penghancur tank, di mana itu menghancurkan sisi lain tank dan menghancurkan bagian perut si Grady. Perang terus berlanjut sedangkan amunisi War Daddy dan kawan-kawan semakin menipis. War Daddy dan kawan-kawan menggunakan senjata tangan karena peluru tank telah habis. Bahkan Bible harus terjun dari tank untuk mengambil senjata dari mayat-mayat tentara Jerman. Sementara itu, Gordo terus melempar granat, namun di satu waktu saat ia akan melempar, ia tertembak dan granat jatuh ke dalam tank mereka. Gordo pun langsung memeluk granat yang akan meledak itu untuk menyelamatkan teman-temannya, dan tubuh Gordo pun hancur di sana. Tanpa mereka sadari, seorang sniper hebat milik Jerman sedang perlahan-lahan menuju ke dekat tank. Bible dan Norman telah masuk kembali ke dalam, sedangkan Komandan War Daddy tetap di luar menggunakan senjata mesin mereka. Puluhan bahkan ratusan tentara Jerman berhasil dihabisi. Namun saat Bible keluar untuk memberi War Daddy amunisi, Bible pun meninggal tertembak di kepalanya. Dan sekarang tersisa War Daddy dan Norman saja, di mana sniper misterius milik Jerman berhasil menembak tubuh War Daddy. War Daddy pun kembali bangkit, namun si sniper Jerman berhasil menembaknya kembali, bahkan sekali lagi. War Daddy masuk ke dalam tank. Dengan 4 luka tembak itu, ia menatap dan meminta maaf kepada Norman. I'm sorry, son. Saat pasukan Jerman mendekat dan akan masuk ke dalam tank, War Daddy meminta Norman untuk kabur dari pintu rahasia di lantai tank tersebut. Sementara tentara Jerman melempar peledak ke dalam tank, Norman telah keluar dan berada di bagian bawah tank. Setelah War Daddy telah diledakkan di dalam tank tersebut, Norman menarik pasir-pasir untuk menutupi tubuhnya. Sebenarnya, seorang tentara Jerman melihat Norman di bawah tank tersebut. Namun, entah karena memang suportif atau mengira Norman rakyat sipil, tentara Jerman itu tidak menghiraukannya. Singkat cerita, setelah pagi tiba, datanglah pasukan medis Amerika menyelamatkan Norman. Sekaligus, Norman dinobatkan sebagai pahlawan. Norman diangkut pergi.
sambil ia melihat tank Fury yang telah rusak, beserta kenangan singkat nan berarti bersama Bible, Grady, Gordo, dan sang komandan tangguh bernama Don War Daddy Collier. Nah, teman-teman pelopor film semua, itulah kisah seru film Fury tahun 2014. Semoga menginspirasi kita untuk tetap bersikap sportif dan semoga saja tidak pernah terjadi perang selanjutnya. Dan untuk semua teman-teman pelopor film yang sudah menyaksikan, semoga kalian terhibur dan mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.